Jadi tadi yang kita bicarakan tentang tangan, jari tangan yang sepuluh pada waktu kita takbir sama halnya dengan kita pada waktu kita rukuk. Sementara pada masa kita sujud, jari tangan kita rapatkan. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud sawi, sujud syukur, tidak ada perbedaannya. Sujud tilawah pun juga semacam itu. Yang kedua, pada masa kita duduk antara dua sujud dan juga pada masa kita tasyahud awal dan juga dengan tasyahud yang kedua, posisi jari tangan kita juga kita rapatkan, kita letakkan di paha, jangan lebih dan juga jangan kurang, jangan ke atas, jangan ke bawah, secara sama rata antara ujung jari dengan lutut. Sementara pada waktu kita sujud, kedua belah tangan kita di mana kita letakkan. Orang sujud macam-macam. Ada yang sujudnya Allahu Akbar, diletakkan di muka. Ada yang sujudnya Allahu Akbar, tangan di kepala. Ada yang sujudnya tangan di samping paha, Allahu Akbar. Semuanya salah atau menyalahi ketetapan hukum, menyalahi yang disunatkan, atau juga di depan lutut. Bagaimana dan di mana kedua belah telapak tangan diletakkan? Jawabannya, macam mana kita pada waktu kita takbiratul ihram, macam itu tangan kita pada waktu kita sujud. Jadi pada masa kita takbiratul ihram atau 4 kali mengangkat tangan, posisi kedua belah tangan mendampingi kepala, kepala disampingi oleh kanan dan kiri. Macam kita takbir begini, seperti itulah yang kita bawa nanti pada waktu kita disujud. Itu juga diperkirakan saja, tak mesti dengan kita ukur berapa cm, kemudian kita ukur lagi ke sini, tidak mesti seperti itu. Kira-kira saja sujud Allahu Akbar. Jadi kedua belah telapak tangan yang kita rapatkan tadi itu, di tengah-tengahnya adalah kepala, telapak tangan dan jari tangan berbenturan dengan bahu dan telinga. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu posisi tangan pada waktu kita sujud yang kita rapatkan dengan iringan bacaannya. Sementara dengan kedua belah kaki pada masa kita sujud, ada pendapat mengatakan dirapatkan pada masa kita sujud, ada pendapat mengatakan dilembangkan dalam ukuran 1 jengkal, terbuka kedua telapak kaki pada masa kita sujud dalam ukuran 1 jengkal, terbuka 1. Kemudian yang kedua, ini ikut ke masalah masing-masing. Kalau boleh, ke 10 jari kaki kita untuk juga ke arah kiblat. Nah, boleh tak? Kalau boleh, kalau kakinya tebal boleh, kalau kakinya keras susah sedikit. Kalau kakinya tebal boleh saja yang sebelum itu sujud, lipat seluruhnya daripada kelingking sampai pada jari. Tapi bagaimana kalau sujud minta maaf tadi ya? Kelihatan telapak kaki sini. Tutup macam ini, kalau saya tutup kita masalah terbuka. Jadi kita masuk sujud Allahu Akbar, sujud ke 10 jari ini kita lipat ke 10-nya karena kiblat. Mau dilapangkan boleh, direndahkan juga, itu pendapat sebagian daripada ulama. 1. Kemudian yang keduanya, pada masa kita bangkit daripada sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, maka kita akan duduk iftiras. Pada masa kita sujud itu kita tak boleh menyamarkan hanya 10 sehingga kita sujudkan. Kaki kita sujudnya sakit-sakit saja. Orang kalau duduk tak boleh kita macam ini. Ya, kakinya baru bersentuhan kaki dan begitu. Sikit saja tersudut, sudah memadai. Asalkan jangan sujud jangan. Atau minimal yang sering begini, orang gemuk kakinya diletakkan, yang tidak dirikan itu tidak sah sujudnya. Sujud tidak sah, sujud pun juga tidak sah.
kalau sujud dengan 10 jari kaki, tekanannya gedai cukup kuat. Makanya itu paling dalam seminggu sembahyang dahi udah hitam. Di situ rahasianya. Syekh, nak juga sudah kelihatan dari ahli ibadah. Kita simak video. Bagaimana caranya sujud dengan mendirikan ke 10 jari kaki dengan tepat, tekanan kuatnya kepada dahi. Kalau kapitnya macam itu, kalau antara sengaja itu oke, lembut, kapit lembut. Coba kalau seandainya tikar atau kapit yang sudah lusuh, sakit di sini akan berbekas. Ya kalau sujud berbekas, kalau sampai dalam 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan saja sudah hitam dahinya. Boleh juga tapi jangan orang ahli sujud. Ada sujudnya suatu saja, cuma dia panjangkan. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Betul kan dari malam hari ini duduk iftirasnya. Duduk iftiras artinya apa? Duduk iftiras duduk yang macam ini. Duduk antara dua sujud. 1. Duduk pada masa tasyahud awal. 2. Duduk pada waktu kita tasyahud akhir, tapi kita masih nak sujud sahwi. 3. Duduk karena kita akan masuk menambah rakaat daripada rakaat keempat, dan yang kedua duduk pada masa kita bangkit daripada sujud sajadah. Ada langsung pada masa kita bangkit daripada sujud yang kedua, rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga, namanya jalsatul istirahat. Jadi duduk macam ini pada 5 tempat. 1. Duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, tapi kita nak sujud sahwi. Duduknya orang masbuk dan duduknya kita sujud kita bangkit ke rakaat yang kedua. Sujud Allah, sujud yang kedua. Allahu Akbar. Sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama atau daripada rakaat yang ketiga, daripada sembahyang yang 4 rakaat. Bangkit dari sujud yang kedua. Allah. Duduknya iftiras Allah. Iftiras macam mana? Yang ini dilepaskan, ini dilepaskan. Yang kanan ditegakkan, tegak macam. Jangan sengit. Jangan terkeluar. Jangan di sini bukan dari haram. Jangan di sini menyalahi aturan. Khilaful aula atau makruh. Itu jangan. Sengit jangan. Di dalamnya sengit juga jangan. Di atas kan diletakkan atas yang sebelah kiri. Sebaliknya direnggangkan kedua-duanya. Diadakan di situ kedua-duanya sengit. Bukan. Lebih-lebih lagi ini salah betul duduknya. Jangan ikut aturan kita, jangan ikut keinginan kita, jangan ikut kemauan kita. Kita kondisikan badan kita besar, kecil, kurus, kambing, seksi, tetapi kita ikut aturan. Takkan ada keringanannya. Kalau polis dengan polis dan itu gemuk besar, artinya tidak.
kelima jarinya terlipat, yang kanan terlipat dengan jarinya terlipat dan kita. Jadi ini duduk tawarruk yang tepat. 5 jari kiri kita tarik, urat itu ditegakkan sedikit supaya lenggong, supaya ke dalam terkadang. Nah, itu. Yang ini kita tegakkan di tengahnya boleh, macam itu begini pun tak kisah, begitu pun kalau duduk begini pun atahiyat ada santai. Kalau nak santai duduknya macam ini, berarti kita sebut Allahu Akbar, atahiyatul lillahi boleh. Kalau setakat boleh saja boleh, bersila boleh, duduk santai atahiyatul lillahi asal jangan digerakkan. Tapi kalau gerak pun membatalkan, pun juga boleh. Tahiyat begini pun juga boleh. Cara duduk macam manapun boleh. Hanya yang terpilih daripada sejumlah sekian duduk dan itu hanya 2. Satu duduk tawarruk, yang kedua duduk iftirash. Iftirash daripada 5 tempat, sedangkan dengan tawarruk pada tasyahud yang akhir, yang selepas itu kita salam selesai. Kemudian dengan kita bangkit daripada sujud yang kedua dengan jalsatul istirahat, ini amalan orang-orang tua. Bangkit daripada sujud yang kedua, Allah. Sebelum kita bangkit rakaat yang kedua, kita berjalsatul istirahat dulu yang jelas dengan aturan takbir Allah. Takbirnya dipanjangkan. Allah, duduk dulu. Bangkit. Allahu Akbar. Seperti kemarin juga, tangan ibu jari dengan kelingking digelangkan ke penggelangan, sementara dengan yang 3 memangkar di lengan kita, atau kita genggamkan dan kita ikatkan semuanya ibu jari dengan jari tangan yang 4. 5 digenggam, diikatkan macam itu. Ya 2 kita gelangkan, 3 kita ratakan di atas lengan. Oke, lentung ke sini, serong tidak ada dalil. Diletakkan di kampung ke dalam hati pun juga tidak ada dalil. Yang ada rata, keras, cantik, kanan kiri stabil dan seimbang. Rakaat kedua seperti rakaat pertama, jangan lupa baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan ujungnya mim, jangan mustaqim. Mustaqim tidak sah. Jangan sampai Fatihahnya rusak. Dia walaupun semuanya udah oke, tapi tayanya pancet. Tak boleh jalan. Injilnya tak ada, tak boleh jalan. Betulkan Fatihahnya. Wallahualam. Amin. Tadi kita baca apa rakaat pertama? Kalau rakaat pertama kita tadi baca Wadduha, rakaat kedua kita baca Alam Nasrah. Kalau rakaat pertama kita baca kuliah, rakaat kedua kita membaca Idza Jaa Nasrullah. Kecuali kalau seumpama salat maghrib malam Jumat, salat maghrib malam Jumat atau Kamis malam, kuliah rakaat yang pertama, qul huwallahu rakaat yang kedua ikut aturan. Kalau pada waktu kita melaksanakan salat Jumat, rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua hal ata ka hadisul asyad, jangan melompat-lompat kepada surah yang lain. Kita nakkan pahala yang bagi pahala Allah, bukan makhluk, bukan pemerintah, bukan kerajaan, bukan sultan, bukan sesiapa. Kadang-kadang kita baca surat cantik untuk meraihkan makmum. Makmumkah yang bagi kita pahala? Makmumkah yang bagikan kita kejaran dan balasannya? Yang bagi kejaran dan balasannya adalah Allah. Ikuti aturan Allah, aturan Allah yang telah disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Rakaat pertama dengan kita tadi membaca Alam Nasrah, keduanya baca Watin. Rakaat pertama dengan kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat keduanya kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Selesai, maka kita akan rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu kita bangkit daripada rukuk yang kedua, maka untuk supaya subuh disunatkan kita baca qunut. Allahumma hdina biman hadain. Satu imam. Allahumma hdina biman hadain. Kata-kata 2 orang imam. Ada di imam santai. Allahumma hdina biman hadain. Jadi yang mana yang tepat? Yang mana yang tepat? Kiblatnya muka itu
Tapi nampak kelihatan lebih khusyuk, nampak kelihatan lebih bening, nampak kelihatan lebih sopan dan lebih pantun untuk orang yang meminta di hadapan Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau seandainya ramai, kalau seorang saja Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, dan seterusnya. Daripada Allahumma hdina sampai kepada fa innaka taqdi, makmum ikut mengaminkan amin, tapi sampai kepada fa innaka taqdi, makmum ikut membaca. Kalau tak terbaca kunut tidak ada masalah, kalau tidak baca langsung juga tidak ada masalah. Tapi kalau terlupa, sunat kita ini sunnah dari sujud sahwi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah turun, jangan disapu. Ada pendapat mengatakan sapu muka selepas doa kunut. Ada pendapat mengatakan tak payah angkat, tak payah sapu. Ada pendapat mengatakan angkat dan disapu. Satu pendapat tak payah angkat, tak payah sapu. Pendapat kedua angkat dan sapu. Pendapat ketiga diangkat saja tapi tidak disapu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lutut dulu, baru tangan, baru dahi dengan hidung. Kecuali kalau seandainya badan berat, kalau kita dahulukan lutut jatuh, maka terpaksa tampilkan. Senang dulu, tarik nafas, kumpul kekuatan, baru sujud. Itu untuk orang-orang udzur. Kalau kita kejar kasih tak ada masalah. Tapi pada masa kita pergi, kita akan guna telapak tangan udzur, tidak udzur tua muda tetap disunatkan menggunakan tangan dan kita bertolak dengan tangan. Tangan ada tangan sini. Kalau tak pun boleh, itu nanti insyaallah masih boleh lagi, saya masih lagi begini. Langsung naik ke atas tanpa menggunakan kedua tangan, tapi eloknya kita gunakan. Ada pendapat mengatakan kedua tangan diletakkan di lantai, ada pendapat mengatakan kedua tangan itu diletakkan di lutut sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga sama dengan rakaat yang pertama, rakaat keempat sama dengan rakaat yang kedua, hanya perbedaannya itu dalam masalah duduk. Rakaat yang kedua tasyahud awal duduknya iftirash, sedangkan rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga maka dengan duduknya duduk tawarruk yang tadi sudah kita maklumkan. Kita duduk rakaat yang terakhir, bacaannya sama, zikirnya sama, praktekannya juga sama. Bagian daripada sujud yang terakhir, Allahu Akbar. Oke, kita ada dua tasyahud. Tasyahud yang pertama, tasyahud yang kedua. Tasyahud yang pertama duduknya iftirash, tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Pada masa kita bangkit daripada sujud yang kedua, posisi jari tangan kita yang 10 tetap rapat rata lurus semacam ini. Allahu Akbar. Untuk tasyahud awal macam ini. Atau untuk tasyahud yang kedua terakhir, Allahu Akbar. Pun juga tetap yang 10 macam ini. Kiri kita lengkungkan ke arah kiblat, yang kanan kita pacak kelima-limanya pun juga ke arah kiblat. Selepas kita letakkan ke 10 jari macam ini, begitu kita mulakan tasyahud baru kita tarik 3 at-tahiyat. Jadi asalnya Allahu Akbar at-tahiyat, baru at-tahiyat tarik 3 at-tahiyat. Ini tetap macam itu jadinya. Di pistol tetap seperti pistol, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun lillahi. Mata kemana? Mata masa kita sujud di tempat sujud, pada waktu kita rukuk ke tempat sujud, pada waktu kita tasyahud masih tetap juga ke tempat sujud, pada masa illallah teralih daripada tempat sujud ke jari telunjuk. Jadi kita lihat itu, makanya orang jadi tidak khusyuk di situ, karena tengok yang di samping itu putar. Betul, ada yang menggigil kedinginan, ada juga lambat. Ini injil tua. Ada juga yang meroket Allah naik ke atas macam itu. Nabi kita sembahyang saban hari. Tak akan terdapat macam-macam riwayat dalam masalah jari telunjuk yang digerakkan.
Mesti sahabat tengok pada waktu kita melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Jadi bagaimana tidak ada keseragaman? Tadi takbir semuanya pasti takbir macam go. Rukuk, sujud, siku dibuka jauh daripada lambung. Pasti dengan jawabannya kubur-kubur pada kubur kemudian dan hidup secara langsung dengan istinsyaqnya. Itu dilihat. Takkan untuk menggerakkan tangan tidak ada kepastiannya. Sehingga ada yang geraknya putar, ada geraknya sikit saja, ada geraknya agak kuat, kuatnya ada yang maju, ada yang perlahan, ada yang dia 5, ada yang dia 1. Ada yang mati baterainya sekali angkat terus mati je. Takkan macam tuh sembahyang. Jadi ikut kebanyakan daripada riwayat hanya mengisyarat saja asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tadi 3 at-tahiyatu, 3 kita cari sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, naikkan telunjuk tapi tetap lengkung, bukan naik meroket. Nah, jangan dimeroket macam tuh. Ibu jari kita letakkan di bawahnya, sedangkan dengan jari telunjuk kita lengkung menjurus ke arah kiblat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau dengan Allahumma shalli ala Muhammad silakan. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai kepada penghujungnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jangan tidak dibaca yang itu, sebab ada berat tantangan hidup yang kalau kita tidak selamat daripada yang 4 problem dan terbelenggu dirinya dalam lembah kebinasaan. Minta perlindungan daripada azab kubur, minta perlindungan daripada fitnah dunia kehidupan, minta perlindungan daripada fitnah Masih Dajjal, dan minta perlindungan daripada azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal. Yang pertama, a'udzubika min adzabi jahannam, lindungilah aku daripada neraka jahanam, daripada azab kubur, fitnatil mahya wal mamat, fitnah waktu mati dan hidup, wa min fitnatil Masih Dajjal, dan juga daripada huru hara fitnah Al-Masih Dajjal sebagai salah satu daripada petanda hari kiamat. Setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, jangan berhenti. Imam makmum jangan sampai stakato saja tidak salah. Boleh sampai stakato. Kalau sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri cukup. Sampai kepada fil alamin innaka Hamidum Majid cantik, lebih cantik lagi. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal. Jangan dirubah posisinya, tetap saja macam tu. Jangan seperti orang Mesir habis baca dia letakkan tangannya, dia turunkan isyarat tadi itu. Isyarat itu sampai mati. Itu menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Mata kita alih daripada tempat sujud kepada telunjuk yang berisyarat assalamualaikum. Salam. Tengok. Assalamualaikum. Itu rukun. Warahmatullahi hukumnya sunat. Maka pada saat kita membaca rukun, wajah kita hadap kiblat. Assalamualaikum. Kalau sampai tanah kom, kita ada di luar sembahyang. Kalau kita assalamualaikum, sah sembahyang kita. Assalamualaikum, sit keluar kencing, sah sembahyang kita. Ceret-peret, assalamualaikum, pak, juga sah sembahyang kita. Kenapa? Karena dengan kom dan itu dah keluar sembahyang. Warahmatullah sudah berpusing ke kanan dan ke kiri. Praktek secara tepat. Assalamualaikum warahmatullah. Masa warahmatullah berputar. Assalamualaikum warahmatullah. Ukurannya jangan kedekut. Jangan kedekut. Bagaimana kedekut? Ada sebagian. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kedekut. Dalam hadis hatta yura khadduhu, sampai pipinya dapat dilihat. Kalau macam ini saja orang belakang tak boleh tengok. Yura orang tengok, bukan kita tengok. Kita tak boleh tengok. Jangan paksa-paksa karena tengok. Yura satu. Baca kita pernah mengaji sampai dia melihat pipi kanannya pada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tengok pipi? Tak boleh. Mata tak boleh tengok pipi. Yang tengok itu orang lain. Jadi ukurannya sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini ini boleh tengok pipi kanan kita. Yang sebelah sini juga boleh tengok pipi kiri kita.
10 menit terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, jangan berubah posisi, tetap duduk macam ini. Tiangnya cantik, ada ekor, sejuk, nyaman, jadi walaupun semacam itu, tetap saja jangan berpindah dulu daripada tempat sujud. Kalau kita nak didoakan oleh malaikat, ampunkan dosa kesalahannya, berikan curahan rahmat dan maghfirahmu. Allahumma maghfirlahu, Allahumma arhamhu. Nabi kita bersabda, malam yatakallam, selama dia tidak bercakap-cakap tentang urusan dunia, dan selama dia tidak berpindah daripada tempatnya. Jadi yang walaupun selesa menyendar, yang walaupun selesa pergi ke tiang-tiang situ, jangan berpindah. Kalau selepas sembahyang subuh dan maghrib, baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu posisi kita masih tetap menghadap kiblat. Baca jam 10 kali dulu, jangan dikurang, jangan diskon 50%. Jangan baca 3 kali saja, ikut aturannya, karena kita akan pahalanya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, insyaallah nanti subuh kunjungan daripada Menteri Keuangan disertai oleh Tuan Daim mantan Menteri Keuangan dan juga dengan Datuk Rafida yang akan memberikan sumbangan kepada tiap individu yang subuh berjamaah nanti senilai 10.000 RM. Mesti datang semuanya, mesti sampai ke bakal. Yang bawa cucu, yang bawa cicit, yang bawa menantu, yang membawa mantan menantu juga dibawa untuk mendapatkan yang 10.000 dan itu. Karena kita 3 persyaratan. Syarat yang pertama salat subuh berjamaah, syarat yang kedua warga Malaysia, syarat yang ketiga umur tidak kurang daripada 6 bulan atau 2 tahun misalnya. Jadi bayi yang baru lahir tidak dapat 2 tahun ke atas. Jadi tiap yang tidak memenuhi syarat tak boleh dapat. Itu juga syaratnya. Syaratnya untuk mendapatkan perisai daripada syaitan, karena hifzan minasyaitan, itu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Bilangannya 10 kali selepas maghrib dan subuh. Posisi duduk kita jangan berubah dulu. Disambung dengan Allahumma ajirni minan nar. Ajirni sama, kedua-duanya boleh. Allahumma ajirni minan nar 7 kali, baru Allahumma antas salam dan pastikan dirinya 50%. Kiri ke makmum, kanan ke kiblat. Itu kalau seandainya kiblatnya ke situ, berarti dengan saya setelah selesai Allahumma ajirni minan nar, kalau sebelumnya pun tidak apa-apa, yang penting yang 10 kali itu dibaca pada saat kita masih menghadap kiblat. Tapi kita bersabda qabla yusnya lillahi, sebelum dia melipat dan merubah posisi duduk. Yang ke-10, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa yuhyi wa yumiitu. Kalau kita nak merubah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, buat secara tepat kiblat. Ini makmum. Jangan yang sikit saja. Ini kita ke timur tengah, yang sementara yang sini kalau jatuh salah. Ada aturan, tidak ikut aturan. Yang ini yang di arah kiblat, sedangkan yang kanan ke arah makmum. Atau pilihan yang kedua, imam berkursi total 100 derajat menghadap makmum. 100 derajat, bukan sengit yang cantik lah. Coba letak sengit patu begini bentuknya, atau tiang wah ada pasang sengit di dalam, tak cantik. Ini rebahkan. Ini jadi lubangkan sedikit, tak cantik. Atau tu dengan spekar, konsisten, kipas, sengitkan, tidak cantik. Nah, kalau kita sudah mengenal kecantikan itu seperti apa yang susah-susah mana? Ada cermin kan di rumah, ada cermin kereta ada, cermin rumah ada, akan dengan kita tanpa dan itu menentukan bagaimana supaya kelihatannya bagus, rapi dan kemas. Atau andai macam itu, usahakan juga dengan sembahyang yang kita laksanakan kembali atau ada macam ini. Kenapa dan apa hikmatnya? Kata ulama hikmatnya imam menghadap makmum sebab Tuan Haji ada yang lebih tua, ada yang lebih alim, ada yang lebih hebat, ada menteri, ada perdana menteri, ada tuanku. Baru-baru ini kami sudah Jumat bersama tuanku di Masjid Shah Alam. 2 kali tazkirah di situ, 2 kali tuanku hadir.
khawatir yang saya ingin kongsikan. Terdapat sejumlah sekian ramai yang menjadi makmum di belakang kita mungkin lebih mulia dan lebih hebat daripada kita. Sudah tidak selayaknya lagi kita membelakangi mereka. Ini yang biasanya ini imam-imam muda. Jadi imam digaji, duitnya tapi segan. Sehingga pada waktu baca doa kalau baca sedikit saja, itu tidak menyangka dan tidak membaca. Jadi aturan mana? Sunahnya siapa? Ini sunahnya imam. Bukan sunahnya Rasulullah, bukan sunahnya hukum. Sunahnya hukum pasti rata. Namun dihadap semuanya. Pilihan yang kedua, kenapa? Sebab kalau tadi saya belakangi makmum, sebab memang posisi makmum harus di depan dan membelakangi. Tapi selepas sudah kita kembali sama-sama rata, saling hormat menghormati, maka untuk meraihkan orang-orang tua dan yang muda di belakang kita, eloklah dengan kita duduk menghadap makmum semacam ini 100 secara 100 derajat, 100. Yang berikutnya, kalau selepas sembahyang asar, sembahyang isya, sembahyang duhur, tak ada masalah. Lepas salam, pusing macam tadi, pusing langsung menghadap, tak kisah. Allahumma antas salam, atau nak baca la ilaha illallah wa la syarikalah, itu tidak mengapa dibaca 3 kali. Allahumma ajirnya kalau nak dibaca 3 kali tidak mengapa. Tapi kalau untuk selepas subuh, selepas subuh maghrib, la ilaha illallah wa la syarikalah dibaca 10, dengan Allahumma ajirna minan nar dibaca 7 kali, selesai. Yang paling mustahil untuk tiap sembahyang 5 waktu, jangan tidak baca ayat kursi dan jangan tidak baca tasbih, tahmid, takbir, pahalanya sama dengan sedekah. Orang miskin mengadu, orang kaya sedekah, infak, jihad, bangun masjid, bagi yatim, pakai miskin. Kami tidak boleh berbuat semacam itu. Sama-sama sembahyang, sama-sama puasa, sama-sama melaksanakan kebajikan, tapi kami ketinggalan dalam dunia keuangan karena kami tidak punya duit. Ingin sama dengan mereka, bahkan mendahului mereka. Iya ya Rasulullah. Tapi kita kata baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Balasannya yang lain akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Depan makhluk pakai samping, depan Allah kita tidak pakai samping, berarti kita sudah kurang sopan, salah. Panggilan makhluk secepatnya, ya bos, bawa PR 780 secepat kilat kita bawa. Panggilan Allah kita masih awal, kita masih dengan Facebook, kita masih dengan network, kita masih dengan komputer, kita masih dengan laptop. Supaya kita tahu berapa ketersediaan kita banyak depan makhluk. Maka dengan kita pakai sopo hitam, pakai samping untuk menghadap Tuhanku. Depan Allah kenapa tidak pakai pici? Kenapa tidak pakai sopo? Kenapa tidak pakai kopiah? Karena kita pandang makhluk lebih besar. Fakta nyata makhluk lebih kita muliakan, lebih kita perhatikan. Kita harapkan ridhonya makhluk, tapi kita tidak berupaya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang penting atasan restu. Marah kita, kesal kita, jengkel hati kita kalau atasan kita senantiasa kasar. Nah, kalau kita nakkan atasan kita bagus, tentu lebih patut kita bagus dengan atasan yang lebih di atas daripada yang di atas. Ayat kursi, tas ibu masuk surga, langsung terbuka pintu gerbangnya. Sementara tasbih, tahmid dan takbir itu adalah untuk keampunan dosa dan untuk mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan imam, kita makmum ikut imam. Imam, aku Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihil Fatihah. Kita berfatihah. Imam pun ambil baca ambil lagi. Kalau imam baca kursi, kita juga baca kursi. Kalau imam baca tasbih, kita juga ikut bertasbih. Kalau kita kesibukan berjauh daripada masjid, tak masalah. Takkan dengan kita sampai ketinggalan pesawat.
daripada membetulkan sembahyangnya secara sunnah, juga memimpin makmum dengan zikir, wirid dan bacaannya. Selesai doa, baru masing-masing buyar, bergerak tersurai daripada tempatnya, pindah kemana? Terus yang sunat, dekat dengan tiang, dekat dengan tembok. Ada pelindung paling tidak yang semacam itulah pelindung yang kita letakkan di depan kita. Tuh kursi kamera, iya, meja, iya, bangku, iya, tiang, iya. Nabi kita ke sana kemari bawa tongkat. Nabi kita gagah perkasa. Hoken zaman baginda namanya Rokana. Itu Nabi kita tumbangkan. Nabi kita tak pakai tongkat. Tapi kenapa Nabi kita bawa tongkat? Dipacang untuk dijadikan sebagai pelindung dalam sholatnya. Jadi dengan urutannya tembok, tiang, tongkat, baru sejadah yang semacam ini. Tapi ini yang keempat. Selama masih boleh dengan yang sebelumnya, ini tidak memadai untuk jadi pelindung imam dan juga pelindung pada makmum-makmum di belakang. Tak banyak mada, minta uang 400 ringgit saja yang cantik, katakanlah sampai 1000 Rm kalau dengan kayu jati. Tapi sumpah yang kita terbackup, ada pagarnya namanya Sutratul Musalli. Kalau imam ajak orang ramai untuk dapat tiket surga, pesawat Boeing 77 Asia atau juga dengan Mas, dengan Garuda, dengan SQ, dengan KLM, Lufthansa dan sebagainya, kalau kita beli tiket 10, kita dapat 1 bonus gratis. Nah sekarang saya sebagai imam ngajak makmum untuk baca kursi, ramai makmum yang dapat surga. Takkan Allah tak bagikan surga kepada imam yang menjadi asbab orang ramai dapat surga dan juga mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Yang paling pelik sekali, imam selepas Fatihah bercabut, kadang-kadang baca wirid zikirnya tidak cukup atas urusan masing-masing. Kalau imam ya udurnya tuh cerita lain yang tidak ada udur. Pramugari sendiri lagi, pramugari penumpangnya setakat 6 orang saja. Ini extra flight. Balik daripada Jakarta karena terlampau banyak penumpang, maka terpaksa ditambah 1 pesawat lagi untuk mengantar transmigrasi atau jemaah haji ke Malaysia. Maka pada masa patah balik pesawat itu ke Arab Saudi atau pada masa kembalinya ke tanah air kosong, tak ada penumpang, penumpangnya setakat 5 pesawat haji. Kadang-kadang 5 pesawat terbang ke Jeddah, pergi ke sana pagi, petang, malam, dalam 24 jam 5 penerbangan Boeing 777 atau dengan Airbus 380. Malaysia punya ada 6 unit, terbang ke Jeddah, baliknya kosong. Masa balik dari itu ada 5 penumpang saja, 1 di sana, 2 di sini, 3 di sini, 4 sebelah sana, dan 5-nya tidak datang. Tetap saja pramugari ada 6 orang, 1 panjang berdiri, 1, 2, 3. Jadi arahannya, jadi kata dia yang berdiri di tuan-tuan dan tuan-tuan, pertama pramugari Alizawati, yang kedua Anitawati, yang kelima Inawati, yang ketujuh Sunyawati, Susanawati, titik-titik semuanya, dan aku adalah ketua pramugari Anda. Kami akan menunjukkan cara penggunaan peralatan-peralatan yang ada di dalam pesawat ini. Mungkin barangkali berbeda dengan pesawat-pesawat yang lain. Pasangkan tali kereta Anda untuk memperketatkan tarik dari perstanganannya. Pada penumpang tak ada. Ini peragaan, saya sebut peragaan. Apa bahasa peragaan? Memperagakan, mempraktekan. Kepada siapa tuh? Penumpangnya jin-jin dan yang nama. Penumpang berusaha sekali mau raja. Tetap itu mereka. Kalau tidak pun tayangan melalui DVD. Belum skrep, tayangan. Masuk, lepaskan, ikat pinggang, apa-apa, masuk, masuk situ supaya tidak ada kesan. Handphone lepaskan. Tapi pada masa masuk pesawat, pasang tali kereta, pasang sabuk pengaman. Kalau kekurangan oksigen akan jatuh masker, apa masker sebelum sini secara serta-merta. Dan pastikan sebelum Anda membantu anak Anda, pasangkan masker kepada hidung Anda lebih dahulu. Kalau melakukan pendaratan darurat di atas air, maka ikutilah anak-anak kapal supaya kita keluar dengan aman dan selamat. Mana penumpangnya? Tidak ada. Tapi pramugari laksanakan tugas dengan elok. Imam kadang-kadang tidak melaksanakan tugas dengan elok. Selepas salam, Fatihah, doa, bercabut. Mana ayat kursinya? Nabi kita tak pernah tinggalkan. Mana tasbih dan tahmidnya? Nabi kita tidak pernah tinggalkan.
tinggalkan sampai ke penghujung baru kita cabut. Kalau ada yang sakit perut, yang jeret-beret, nak kentut, ada urusan, ada kebuan, nak musafir, dia berjawab sendiri. Tapi tetap kita raihkan makmum yang tersisa, yang bagi untuk kita lanjutkan bacaan-bacaan yang dibaca. Kalau semuanya baca cantik ibadah kita ucapkan terima kasih kepada imam yang membimbing kita. Memang patut kita menjadi imam bacaan Nabi Muttaqina imamah, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Habis sembahyang. Lepas itu sembahyang sunnah saja. Kalau boleh usahakan semampu kita, tapi cabarannya berat, tantangannya problem, dan juga dengan godaan dan cobaannya cukup dahsyat. Mengamalkan 12 rakaat sembahyang sunnah pada tiap hari dan malam. Balasannya istana di dalam surga, ada rumah di dalam surga, jaminan pasti masuk surga. 2 rakaat sebelum sembahyang sunnah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu kabar dan baktian yang patut dan mustahil untuk kita laksanakan untuk menyempurnakan supaya 5 waktu kita. 10 menit saja, tidak ada sembarang soalan. Soalan yang bersahabat kaitan dengan batal wudu. Beliau dan istri muskil tentang batal wudu. Beliau sering baca Al-Quran dan solat di dalam bilik tidur yang agak kecil. Beliau selalu tersentuh tanpa sengaja ketika menanggung atau memegang Al-Quran atau ketika nak solat wajib atau solat wajib atau solat sunat, membuatkan selalu nak ambil wudu semula. Jadi ada baiknya dengan kita ikut mazhab Imam Syafi'i dalam masalah wudu dan batalnya, dan ada bagusnya juga dengan kita ikut mazhab hadis atau ikut pendapat yang mengatakan tidak batal wudu dengan pertemuan bersentuh antara 2 kulit kita dengan istri. Sebab kalau kita ikut mazhab kita perlu menyusahkan. Kalau untuk sedang imam itu oke, tapi kalau untuk tawaf susah, untuk tidur dalam keadaan berduduk juga susah, untuk sama-sama baca Quran pun juga susah, sulit. Macam mana sulitnya? Ya biasalah orang melakukan, apalagi kalau pada itu baru kawin. Orang baru kawin itu tidak ada yang menyewa, ada. Tidak ada yang menyewa. Orang baru kawin itu tangan juga ada berapa-berapa kemana-mana, tidur tangan berapa-berapa kemana-mana, hidup juga berapa-berapa kemana-mana. Jangan orang-orang, tak boleh. Ada buat istri. Pada kemana? Ada disekat. Jadi kita tidur dalam keadaan berwudu, mau tidak mau kita ikut pendapat yang mengatakan berciuman, berpelukan, bersentuhan, meraba, menyentuh, disentuh tidak benar. Tapi dengan wudunya berwudu secara sempurna, kita angkat wudu yang kebal supaya tidak batal. Bagaimana wudunya? Jangan lupa baca bismillah. Air kita tuang, buka pipa bismillahirrahmanirrahim, basuh 2 telapak tangan 3 kali, kumur-kumur, air ke hidung 3 kali, kemudian ambil air kita keluarkan daripada dahi, basuh muka dengan digosok dengan gunakan kedua tangan, basuh tangan kanan 3 kali daripada ujung sampai ke siku dan kita lebihkan hampir sampai ke bahu, kiri juga macam tu, kepala semuanya disapu. Kalau kepala sapu macam ni, menurut mazhab yang 3 wudu awal tidak sah. Kamu tidak boleh ikut yang mengatakan tersentuh perempuan itu tidak batal, karena wudu Anda tidak kebal, wudunya tidak sempurna. Sapu semua kepala, lepas itu kedua belah telinga, basuh kedua belah kaki. Jangan dibasuh dicelup-celup macam itu saja, tapi digosok. Mazhab Imam Malik menggosok anggota wudu dan mandi hukumnya wajib. Kalau tidak disapu, tidak digosok, tidak sah. Setelah wudu yang macam itu dalam hati wudu aku ini untuk tidak batal. Aku tidak batal kalau menyentuh perempuan istriku atau disentuh oleh perempuan. Dengan demikian teratasi masalah baca Quran bersama. Boleh sambil baca Quran, tangan berselingan, tangannya dia, istri baca sama-sama pegang, kita pegangnya juga pegang di situ. Tersentuh nih, kan lagi. Ini lekat, bukan sentuh lekat. Tidak ada masalah. Senang ambil daripada ngambil takut kalau tersentuh. Ambil.
pakai kain sarung. Kenapa? Karena kalau tersentuh jadi susah. Kalau istri melarang kita jadi susah, kita pun juga jadi susah. Tapi kalau untuk sembahyang, kalau kita tersentuh kulit perempuan, kita berwudu. Jadi kembali kepada mazhab kita. Tapi dengan hal yang semacam tadi tidak ada masalah kita ikut mazhab yang kita mengatakan. Berikutnya. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Tuan Syekh tunjukkan pergerakan daripada sujud sajadah, bangkit daripada sujud sajadah. Okey. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tangan jangan diangkat, langsung turun. Allahu Akbar. Sajadah lagi dan khalaqahu wa sawwarahu wa samahu wa basarahu bi hukmihi wa Allahu ahsanul khaliqin. Yang sesungguhnya salah dengan sujud yang biasa, tangan siku direndahkan, bahu diangkat, jangan duduknya seperti perempuan Pakistan. Perempuan Pakistan sujudnya macam ini. Dia merapat antara perut dengan paha dengan perut terangkat, siku dengan lambung dijauhkan. Sujud sajadah lagi sampai habis. Allah mampu menghidupkan akhirat habis. Allah. Jadi jangan dulu ada transit. Bangkit daripada sujud sajadah. Allah ke atas. Ada dulu macam ini. Bagaimana bangkitnya? Jadi sajadah lagi Allah. Jadi perbedaannya dengan bangkit daripada sujud yang kedua, rakaat pertama ada satu istirahat, duduk transit, duduk sejenak baru bangkit. Yang itu tidak, daripada sujud langsung saja berdiri, daripada sujud kalau mau seperti orang Arab punggungnya dia akan dua. Kalau tak betul pun tak ada masalah. Tak ditolak dengan tangan tidak ada jasa istirahat, dan pada masa sujudnya tangan langsung turun. Tidak sunat angkat tangan, hanya sunat takbir saja. Allahu Akbar, langsung sujud. Silakan. Bila tangan kita patah di sini. Tangan patah di sini. Bagaimana? Untuk itu ataupun tayamum itu. Tangan di sini. Karena mengingat tangan itu adalah daripada kata tayamum, maka kedua cara kita bersujud keduanya tidak ada yang sempurna. Wudunya tidak sempurna karena tangan tidak dibasuh. Tayamum juga tidak sempurna karena dengan tangan yang disebutkan itu tidak tersapu. Makanya itu ulama mengatakan kalau semen itu adanya di tangan ataupun juga di bagian muka, maka nanti setelah subuh sejumlah berapa sunnah yang yang ditinggalkan menimpi Allah. Sebab dikerjakan pada saat itu dalam keadaan tidak bersuci. Wudu tidak sempurna, tayamum tidak sempurna. Beda hanya kalau seandainya yang disemen itu kaki kanan. Maka pada waktu kita berwudu dulu, muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Kaki yang disemen itu yang mananya? Yang disemen itu daripada wudu lali ke atas, tapi tumit tertutup. Maka kita basuh yang oke ini, yang sehat dan bagus. Kemudian sebelum kita berpindah kepada kiri, tayamum dulu. Tayamum, muka, tangan, selesai. Tangan. Jadi tayamum kita dari itu untuk menyempurnakan yang tidak tersentuh dengan air daripada kaki kita. Berarti tayamumnya sempurna. Baru kita basuh kaki kiri. Nah, jadi pada waktu kita sembahyang itu tidak wajib diulang. Kenapa? Ya walaupun wudunya tidak sah, tapi tayamumnya sudah sempurna. Tapi kalau gips atau dengan semen tadi itu ada di tangan, wudu dengan tayamum tidak sempurna, maka dengan sembahyang selepas sembuh wajib Allah. Itu kalau kaki sembahyang. Kalau pada dosa atas sembahyang, apalagi kalau pada dosa sakit macam tu, lalu tak sembahyang kata apa Allah Taala dan Allah mengenal sekarang. Lalu karena begini, kita akan ada pun begitu bahwa kita tidak sembahyang, kita dalam keadaan asing. Yang lain.
Hah? Bagaimana kalau kita sudah tutup mata? Tutup mata dalam sembahyang itu hukumnya wajib, hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya mubah, hukumnya sunnah. Jangan terperanjat. Yang hukumnya wajib, wajib kita pejamkan mata pada kita sembahyang. Kalau pada saat kita berjamaah, ada makmum di hadapan kita atau dengan imam tak merasa celana imam robek, atau juga kain belah. Pada masa imam rukuk, kebelah kelihatan, standar itu keluar. Maka kita wajib pejamkan mata kita pada saat itu. Untuk pejamkan mata hukumnya wajib. Atau juga yang memakai celana jeans atau ifrit, itu celana itu ketat, kainnya tebal, dan kadang-kadang hanya di bawah, hanya sampai ke batas pusat saja. Jadi pada waktu dia rukuk, kadang-kadang terbuka bajunya, kelihatan lobak daripada punggung. Tak boleh tengok, kita kena baca mata. Baca mata hukumnya haram kalau sudah tepi jalan, ada lori, ada bus, tidak aman. Atau ada matrempet, kita sudah baca mata. Tapi kalau kita kena tabrak, itu wajib buka mata. Memejamkan mata hukumnya haram, memejamkan mata hukumnya sunnah semacamnya tadi. Kalau kita rasa lebih khusyuk, supaya kita tidak terganggu, wah ini hijau, wah ini biru, itu merah. Merah itu adalah wanita-wanita umum. Kan perhimpunan daerah sebenarnya kan itu merah kan. Nah, nanti kalau putih kan bersih. 2001, 2013 dan sebagainya. Jadi kalau pikiran kita terganggu macam itu, elok dengan kita sembahyang dengan memejamkan mata. Jadi memejamkan mata hukumnya makruh kalau akan ada bahaya tapi tidak pasti. Hukumnya sunnah kalau ada gangguan yang mengganggu sunnah kita pejamkan. Tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada problem, memejamkan mata hukumnya mubah. Artinya boleh-boleh saja. Kalau kita lebih khusyuk dengan memejamkan mata, maka memejamkan mata hukumnya sunnah. Oke, berikutnya dari sebelah sini, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz ni apa? Dia bangkit daripada tanggal 2 sujud. Ya. Jadi biasanya kita macam Ustaz cakap kan tapak tangan. Tapi biasanya bila saya tengok ada buat penduduk, saya tanya sebab apa? Dia kata ni untuk circulation darah semua tu bagus. Jadi niat dia tu memang niat dia Ta'ala, tapi kelakuan dia tu seolah untuk kesihatan. Jadi kalau seandainya semata-mata untuk itu memang tidak sunnah. Tapi kalau seandainya diniatkan tujuannya tidak ada masalah. Atau kita nak buat lagu macam itu bagi dibegalkan kan. Insya Allah Tuhan Haji, kalau dikatakan akan melancarkan saluran darah, akan memperindah dan menstabilkan getaran jantung misalnya saja, apapun faedahnya, tetap ikut yang sunnah akan lebih bagus. Allah akan bagi kesehatan. Sebab terapi dalam sembahyang itu sudah mampu untuk mengalahkan terapi di hospital-hospital yang ada di seluruh dunia. Dikatakan di Singapura, sebutannya betul atau tidak betul, Iliadis hospital Singapura, Iliadis yang sama bis yang di British tau, bis-bisnya lah, lebih kurang macam itu bunyinya. Jadi betul aja. Itu terapi pada pukul 3, pukul 4 pagi. Terapinya kita disuruh rukuk. Sakit itu. Nanti ada lagi pergerakan seperti ini dah. Ada lagi pergerakan seperti sujud. Disuruh lagi duduk seperti tawarruk, suruh duduk seperti ikhtiras. Sama dengan praktek adalah sembahyang. Itu katanya mampu untuk mengatasi masalah tulang belulang. Orang yang sakit tulang. Jadi pada masa sarang sahabat sembahyang, lepas sembahyang cabut. Nabi kita kata ulang sekali lagi sembahyang. Nabi kita kata sekali lagi sebab kamu belum sembahyang sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak bertumaninah. Jadi pada masa kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk pada sujud pada 4 tempat disebut dengan bertumaninah, itu akan mengeluarkan cair daripada persediaan tulang. Nah, ini tulang sini ada persediaannya, ini ada persediaannya, juga ada persediaan keluar cair
bercecah seperti minyak hitam. Bukan minyak hitam. Apa yang di pintu-pintu kalau dicut-dicut. Nah, kita letak benda di situ supaya tidak berbunyi. Engselnya kalau tidak kalau itu letak minyak dah molos. Macam itu juga tulang belulang kita dengan rumus kita. Sehingga dalam satu kita ditulis praktek dalam sembahyang atau terapi sembahyang mengalahkan terapi hospital dunia. Nah, jadi insya Allah kalau tujuannya kesehatan akan lebih sehat lagi kalau kita mempraktekkan sembahyang secara betul. Jangan ikut ujian kita. Sehat jasmaninya, kurang pahala sembahyangnya. Pilih yang mana satu. Macam itu tadi itu. Salam sampai pukul tidak ada waktu. Salam. Imam kurang satu rakaat. Imam kurang satu rakaat. Salat maghrib. Jadi apabila tahiyat pertama dulu dibaca Assalamualaikum sampai kum. Jadi bila kita bertegur dia naik balik. Macam mana? Jadi di antara daripada rukun kauli yang membatalkan, rukun kauli kalau dibaca berulang-ulang kali tidak membatalkan sembahyang. Baca Fatihah 2 kali, baca Tasbih 2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau kita buat rukun 2 kali batal sembahyang. Kecuali salam. Kalau kita salam dalam sembahyang secara sengaja batal sembahyang kita. Baca Fatihah 2 kali secara sengaja tidak ada masalah. Baca Fatihah secara sengaja waktu sujud pun juga tidak problem. Tapi kalau dengan salam secara sengaja membatalkan. Kalau dia tadi itu tak sengaja. Jadi pada tasyahud awal duduknya pun juga duduk tawarruk. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Assalamualaikum. Datang syaitan, kata syaitan, "Bang, belum cukup, Bang. Takkan salam awal belum cukup 3 rakaat." Terus dia bangkit, tidak ada masalah. Bangkit saja, tapi salam tadi itu nanti disapu, dipadamkan dengan sujud sahwi sebelum salam. Jangankan baru salam pertama. Kalau sudah salam kedua, Nabi kita pernah salam terus nyedar. Santai. Datang Arabi, "Ya Rasulullah, sembahyang baginda tadi itu tidak cukup. Apakah Nabi kita terlupa atau sudah jadi dikasar?" Nabi kita tanya, "As-sadaqatul jadain, betulkah apa yang dia sebut tadi itu?" Kata sahabat, "Iya ya Rasulullah." Terus Nabi kita berdiri menyempurnakan rakaat sebelum salat. Nabi kita sudah sahwi. Jadi perbuatan semacam itu kalau tidak bersengaja 1, 2, 3 kata dimaafkan. Tapi kalau sampai setelah salam minum, makan, bersimpan, pusing daripada kita itu tidak dimaafkan sembahyang karena diulang kembali. Sini terakhir ada lagi gak yang harganya? 1, 2 cukup, lebih haram. 3 salam. Apakah sah sembahyang kalau dengan rukun kaum ini dibaca secara sir tidak kedengaran? Batasan kewajiban kita untuk terpenuhi. Kalau dengan bacaan itu dibaca secara sir, arti dibaca secara sir kedengaran dengan telinga kita. Bukan kalau at-tahiyyatu itu kedengaran sama orang lain. Kalau baca kita kedengaran sama orang yang di samping itu namanya jahran makruh. Tapi kalau baca kita tidak kedengaran langsung, sampai telinga kita pun juga tidak dengar, itu tidak sah. Sebab telinga kita terdengar, mulut hanya imam kami saja, jadi tidak kedengaran saja. Kata sah untuk dapat pahala sunnah dengan zikir, untuk dapat pahala rukun dan wajib. Kalau dengan yang wajib harus baca kita kedengaran dengan kedua telinga kita sendiri. Silakan. Saya kurang jelas yang angkat jari waktu tahiyat ambil, waktu tahiyat. Waktu mana yang lebih afdal? Illallah, isyarat kepada keesaan Allah. Tadi tangan begini, maka pada masa kita mengisyarat dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, diangkat, yang jari ibu jari diletakkan ke bawahnya, jadi isyarat tunjuk untuk mengarah ke arah kiblat. Pada masa kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, baru naik. Terus sampai sama terusnya begitu, tetap menunjukkan pada keesaan Allah, jangan diturunkan, jangan di orang Mesir macam-macam. Orang Mesir setelah fil alamina innaka hamidul majid, diteruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih parah lagi, lebih
Itu dari mana dapat kipas? Kipas ketiga. Benarkah orang yang membaca salam ketika solat dengan lafaz Assalamualaikum tanpa menggunakan alif lam pada lafaz salam, solatnya tidak sah? Betul. Sebab Nabi kita kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Bacaan jangan kita kurangkan. Salam di sana ada alif lam lam al samsiah. Apa yang samsiah? Samsiah. Assalam. Jadi kalau Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai terus ada berarti benar ada alif lam Assalamualaikum warahmatullahi, tidak buat tak punya macam seadanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, sama juga dengan iya ada tasdid, jangan dibaca iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Cahaya Allah yang aku sembah dan kepada cahaya aku memohon pertolongan. Itu syirik. Gara-gara karena dengan iyyaka hanya engkaulah aku menyembah kepada engkau, aku menyembah hanya kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Habis dah jangan buat ke rumah. Musliman ada. Dia tidak ada beda. Salam pertama dan salam kedua sama kefiannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat. Yang tidak ada riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak ada riwayat. Yang ada riwayat sama kanan dan kiri. Kalau nak dimalamkan, dikurangkan,